Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, malam hari ini Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Malam edisi Sabtu 21 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda dapat sharing hal-hal positif insyaallah yang dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik sahabat suara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar sahabat suara di rumah selalu sehat walafiat, semoga selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah. Baik sahabat suara, malam hari ini kita akan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad LCMA dengan judul Bedah Buku Detik-Detik Terakhirku, karya Subkordowi almarhum. Semoga Allah merahmatinya. Dengarkan dan tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Suara Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita insyaallah akan bedah buku yang ada di, mungkin sebagian bapak ibu sudah punya, Detik-Detik Terakhirku karya Said Sabiq. Judul asli buku ini Limadza A'zamuni. Judul terjemah Detik-Detik Terakhirku. Tak nyambung sama sekali. Limadza artinya mengapa. A'zamuni, mereka memuliakan aku. A'zam diambil kata azim. Shadaqallahul azim. Mengapa mereka mengagungkan aku? Mengapa mereka memuliakan aku, kata Said Qutb. Diterjemahkan detik-detik terakhirku. Berbohongkah si penerjemah? Tidak, dia sesuai yang menarik bahasanya. Nah, oleh sebab itu kita luruskan. Biografi penulis. Nama Said Qutb, lahir 1906 di Musna, Provinsi Asyut, Mesir. Pendidikan sekolah umum 1929, sekolah Inggris di Kairo, karena waktu itu Mesir jajahan Inggris, mereka buat sekolah dan sampai sekarang pun masih ada sekolah Inggris. Ada juga American University di Kairo. Kemudian lulus 1933, karir beliau sebagai pegawai negeri sipil di Dignas, Kementerian Pendidikan Nasional. Beliau juga sebagai seorang penulis novel. Novel beliau yang pertama yaitu Al-Ashwaq. Ashwaq jamak dari kata syauq, duri-duri. Al-Ashwaq, duri-duri. Kemudian 1939 ditarik ke kantor pusat di Kairo, yang sebelumnya tinggal di provinsi. Karena karirnya bagus lalu ditarik. Jadi begitulah perjalanan karir seorang Said Qutb. Bahwa di akhir hayatnya terjadi pergolakan, titik balik. Kemudian yang awalnya jadi pegawai pemerintah justru melawan pemerintah dengan sangat frontal. Begitulah perjalanan hidup manusia. Jadi dia bukan dididik dari pesantren, pendidikan agama lalu kemudian enggak. Jadi ada perjalanan hidup Said Qutb. Satu sisi buku ini tak dapat menampilkan semua isi kepala Said Qutb, tapi paling tidak adalah gambaran tentang apa yang ada dalam pikiran seorang bernama Said Qutb. Memperoleh beasiswa Dignas ke Amerika 1984 di Colorado State College of Education, sekarang University of Northern Colorado. Nah, jadi waktu itu ada program, kita tahu Mesir sama seperti kita, pengiriman siswa. Bahkan dosen-dosen Al-Azhar itu banyak dikirim. Rektor Universitas Al-Azhar pertama, Muhammad Al-Bahi, itu dapat doktor dari Bonn, Jerman. Kemudian ada Syekh Al-Azhar namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, itu dapat gelar doktor dari Universitas Sorbonne, Prancis. Kemudian Menteri Agama waktu zaman saya kuliah, Hamdi Zakzouk, itu dapat gelar doktor dari Jerman juga. Jadi pengiriman mahasiswa ke barat, ada yang selamat akidahnya karena basicnya kuat, tapi ada juga yang menjadi sekuler dan lain sebagainya. Karena mereka berkiblat ke barat. Termasuklah dalam bidang pendidikan ini diutuslah Said Qutb ke Amerika untuk mendalami
metode pendidikan umum mau diterapkan di Mesir. Beliau menulis buku Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam ketika masih di Amerika. Belum lagi masuk tertarik mengikut Ikhwan. Masih sebagai seorang muslim bernama Said Qutb, pegawai negeri yang dikirim ke barat, dan dia menulis salah satu bukunya adalah Al-Adalah Al-Ijtimaiyah, keadilan sosial dalam Islam. Februari 1949 Amerika heboh dengan kematian Hasan al-Banna. Jadi 1948 salah 48 bukan 48 salah ketik. 48 mereka pergi beliau ke Amerika. 49 setahun setelah di Amerika meninggal Hasan al-Banna yang ditembak mati waktu di Mesir. Ketika Hasan al-Banna meninggal itu, maka orang Amerika heboh. Mereka bernyanyi gembira, teriak senang, mati seorang musuh barat bernama Hasan al-Banna. Nah, disitulah bangkit semangat seorang Said Qutb. Mengapa Amerika senang mati Hasan al-Banna? Apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa pada diri Hasan al-Banna? Jadi ternyata sekampung, satu negara, sama-sama di Mesir, dia tak kenal. Tapi ketika dia di luar, baru dia tahu. Nah, ini jadi pergerakan pemikiran itu tak selamanya ketika kita bersentuhan langsung. Padahal bukunya banyak tersebar pemikirannya, tapi selama di Mesir justru dia tak ada interaksi sama sekali. Tapi ketika di Amerika dia lihat orang Amerika senang dengan kematian Hasan al-Banna, itulah yang menjadi pemicu dia, titik balik dia untuk berbalik arah. Jadi banyak juga di antara orang yang ketika menjalani hidup ini lewat datar saja, tapi pada sampai titik tertentu dia mulai berbalik melihat ke belakang. Titik balik Hasan al-Banna, titik balik Said Qutb adalah ketika kematian Hasan al-Banna dirayakan orang dengan pesta pora di Amerika. Kemudian tahun 1950 Said Qutb kembali ke Mesir. Tahun 1953 bergabung dengan IM, Ikhwanul Muslimin, organisasi politik, sosial, budaya, agama, ormas yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Kemudian beliau menulis buku Amerika Allati Ra'aitu. Amerika Allati yang Ra'aitu, yang pernah kulihat dengan mataku sendiri. Dia menulis Amerika yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia bercerita tentang bagaimana kemajuan materi tapi tidak diimbangi dengan kemajuan spiritual. Banyak terjadi kesenjangan. Apakah itu pendidikan? Pendidikan itukah yang akan kita adopsi lalu kita bawa ke Mesir, ke negeri Islam? Terjadi pertentangan batin dalam diri Hasan al-Banna, dalam diri Said Qutb, khususnya lagi setelah kematian Hasan al-Banna yang dirayakan oleh orang Amerika. Kemudian pada tahun 1954 terjadi tragedi Al-Mansyah. Nanti pada pembahasan selanjutnya akan saya ceritakan detailnya. Titik penangkapan besar-besaran terhadap aktivis Ikhwan adalah ketika terjadi tragedi Mansyah. Saat itu hampir 1000 aktivis Ikhwan ditangkap, dan Said Qutb termasuk yang ditangkap, di penjara hanya 8 bulan saja. Sejak 54 sampai 64, 10 tahun itu hidupnya lebih banyak dihabiskan dalam penjara. Karena dianggap sebagai seorang penggerak. Kalau dia keluar, dialah motor untuk menggerakkan massa. Maka motor-motor ini harus dimatikan. Ibarat sebuah HP yang canggih, yang hebat, maka ini hebat kalau dia berfungsi. Bagaimana cara mematikan? Matikan baterainya. Baterainya itu adalah Said Qutb yang mampu membangkitkan semangat. Maka dia dibungkam. Bisa bayangkan dari 54 sampai 64 hanya 8 bulan saja di luar. Isinya adalah kebanyakan di dalam penjara. Kemudian pula seorang Said Qutb yang hebat, cerdas itu di dalam penjara tak mematikan kreativitasnya. Selama di dalam itu beliau menulis tafsir berjudul Fi Zilalil Quran. Zilal artinya naungan, di bawah naungan Al-Quran. Beliau juga menulis buku berjudul Ma'alim Fit Tariq, petunjuk dalam jalan dakwah, dalam jalan menjalankan agama Islam. Di sinilah kelihatan Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman tak dapat didinding dengan tembok. Setebal apapun jeruji besi tembok penjara tak dapat membendung kreativitas seorang Said Qutb. Dia dapat tulis buku dalam penjara. Sebaliknya, orang yang pikirannya terpenjara, dia akan tetap terikat walaupun tak ada dinding yang memenjarakan dia. Jadi orang beriman lepas luas, tak ada yang menghalangi, tapi dia bebas. Tapi orang yang terikat pikirannya dengan materi sesuatu,
maka dia akan terikat walaupun di tempat yang lapang. Nah, disitulah nampak bahwa ukuran standar bukan pada zahir, tapi pada batin seorang. Dan akhir hayatnya 29 Agustus 1966, beliau mati syahid di tiang gantungan rezim Gamal Abdul Nasir. Jadi kalau 1966 berarti berusia lebih kurang 60 tahun. Begitulah perjalanan hidup Said Qutb. Makna judul, limadza a'zamuni, mengapa mereka mengagungkan aku. Mestinya judul bukunya limadza qataluni, mengapa mereka membunuh aku, mengapa mereka menggantung aku. Mengapa judulnya mengapa mereka mengagungkan aku? Karena mereka mengagungkan Said Qutb. Keagungan seorang muslim adalah mati sebagai syahid. Tak ada lebih daripada itu. Asyahid asma amanina. Mati sebagai syahid adalah cita-cita tertinggi. Kalau ada orang cita-citanya ingin jadi profesor, doktor, ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Ingin mati sebagai seorang syahid. Karena Allah Ta'ala membuat kita hidup adalah liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin kita ini tahu mana beriman, mana tidak. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dia ingin menjadikan kita mana yang mati syahid, mana yang tidak. Makanya Khalid ibn Walid menangis ketika dia mati di atas tempat tidur. Badannya kalau diukur setiap jengkal ada bekas tombak, anak panah, tebasan pedang. Tapi dia mati tidak di medan jihad. Oleh sebab itu ketika Said Qutb mati di tiang gantungan, maka dia katakan, mengapa mereka mengagungkan aku? Apa sebabnya? Jadi nampaklah kekayaan bahasa Said Qutb yang begitu hebat, karena beliau seorang sastrawan. Kelihatan dari judul yang singkat, di baliknya ada makna yang dalam. Mereka mengagungkan karena beliau mati sebagai syahid gara-gara amalnya yang mulia. Catatan fakta penyiksaan terhadap Said Qutb selama di penjara sengaja dihilangkan oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Jadi buku-buku catatan beliau itu dibakar habis, kemudian musnah. Yang ada selamat sedikit. Oleh sebab itu kalau kita lihat buku ini sedikit sekali. Di awalnya kata pengantar, sambutan, di ujungnya transkrip di pengadilan, dialog, kemudian kesan-kesan orang yang kenal dengan beliau. Catatannya sedikit sekali. Akan tetapi paling tidak dapat menggambarkan bagaimana situasi perjalanan hidup di akhir hayat Said Qutb selama di penjara. Mengapa buku-buku tulisan beliau itu tak dapat diungkap? Kalau sampai itu keluar, dibaca oleh ribuan rakyat Mesir, maka akan membangkitkan gejolak revolusi. Salah satu menekannya adalah dengan menghilangkan catatan-catatan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, semua yang dilakukan oleh rezim Gamal itu dapat dihilangkan. Mengapa begitu? Boleh jadi catatannya hilang. Tapi ada manusia, catatan dihilangkan, orangnya dihidupkan Allah Ta'ala. Bagaimana cara menghidupkannya kembali? Dibuat Allah Ta'ala sipir-sipir penjara yang bersama Gamal, yang bersama Said Qutb itu dulu hidup dan bertobat. Lalu dari mulut mereka Allah Ta'ala memberikan kesaksian. Begitulah nampaknya. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar tipu muslihat, Allah buat makar yang lebih hebat lagi. Catatan dibuang, tulisan dihilangkan. Tak ada catatan yang berbunyi. Yang dulu menyiksa beliau di penjara, justru bertobat memberikan kesaksian. Catatan yang lebih berharga daripada tulisan di atas kertas. Lidah orang yang bertobat berbicara, menyaksikan bagaimana kehidupan Said Qutb selama di penjara. Jadi beberapa pengakuan ada dimuat dalam buku ini. Ini ungkapan Said Qutb. Sudah saatnya seorang muslim mempersembahkan nyawanya sebagai harga yang mesti dibayar atas diproklamasikannya pembentukan sebuah harakah Islamiyah, gerakan Islam dan tanzim Islami, organisasi Islam yang sebelumnya masih sembunyi-sembunyi. Jadi sebelum masa itu karena takutnya rezim sembunyi, tapi setelah ada kekuatan, persis seperti dakwah Nabi Muhammad SAW yang awalnya sembunyi, lalu ketika sudah ada kekuatan maka dinampakkan. Resikonya besar. Apa resikonya? Nyawa. Jadi nampaklah bahwa perjalanan Islam itu kalau di awalnya dulu dipersembahkan dengan itu, maka di akhirnya juga. Karena akan ada konflik. Dunia ini sejarah berulang. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai ke zaman kita akan ada terus konflik antara hak dan batil. Dan itu ada harganya. Apa harganya? Nyawa. Sebuah gerakan yang sejatinya merupakan cikal bakal bagi tegaknya negara Islam, apapun dan bagaimanapun caranya, yang menurut undang-undang konvensional ini adalah sebuah kejahatan yang patut mendapat hukuman mati. Oleh sebab itu di Mesir kalau belum masuk penjara maka belum diakui keilmuannya.
Maka para ulama itu banyak hidup dalam penjara. Seorang ahli hadis bernama Syekh Abdullah Al-Ghumari itu 10 tahun dimasukkan oleh rezim, dari mulai Gamal Abdul Nasir, mati Gamal, masuk ke rezim Sadat. Kemudian setelah Sadat baru beliau keluar. Padahal hanya mengajarkan hadis, mengajarkan tafsir. Begitulah kejamnya rezim. Jadi sejak zaman Fir'aun, kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, pada zaman Nabi Ibrahim ada Namruz, zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu semua terus berlangsung. Dan zaman kita sekarang pun akan tetap ada. Orangnya berbeda, zamannya bertukar, tapi sifat-sifat bawaan itu tetap ada pada diri orang. Tinggal kita menentukan apakah kita masuk golongan yang membawa kepada kebaikan atau sama seperti yang ada pada zaman-zaman silam. Tragedi Al-Mansyah 26 Oktober 1954. Inilah awal cikal bakal penangkapan besar-besaran terhadap ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin dituduh menjadi dalang percobaan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Nasir, presiden Mesir. Jadi peristiwa ini terjadi di alun-alun kota Alexandria atau Iskandaria, lebih kurang 2 jam perjalanan dari Kairo. Nah, di sana terjadi percobaan pembunuhan terhadap Gamal Abdul Nasir. Maka ketika terjadi percobaan pembunuhan, lalu langsunglah dituduh yang melakukan ini adalah ikhwan muslimin. Maka yang dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh ikhwan. Semua tokoh ditangkap. Dan itu pula yang dijadikan dalih untuk menangkap Said Qutb sebagai seorang pentolan ikhwan al-muslimin. Bagaimana kisah terjadinya? Said Qutb menceritakan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Kata beliau, bukanlah ikhwan membuat pembunuhan, tapi Gamal sengaja membuat skenario rencana pembunuhan terhadap dirinya. Jadi dalam dunia politik itu bisa. Oleh sebab itu orang yang awam, yang lurus-lurus tabung, yang jujur-jujur itu akan mudah tertipu. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh, ungkapan Syekh Muhammad Abduh yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi, a'udzubillahi minas siyasah. Dia tak mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minas siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari politik. Karena begitu hebatnya kepalsuan dalam dunia politik. Bukan berarti politik itu haram dalam Islam, tidak. Tapi cara-cara yang dilakukan oleh, termasuklah tokoh seperti Gamal. Dia sengaja buat, bagaimana cara menangkap ikhwan. Kalau tokoh ikhwan itu langsung didatangi ke rumahnya, ditangkap, masyarakat akan komplain. Apa ini pemerintah menangkap? Tapi kalau dibuat skenario, ini akan terjadi pembunuhan. Siapa yang membunuh? Tokoh ikhwan. Maka ditangkap. Orang yang awam yang tak tahu masalah, layak ditangkap, dia akan salah. Jadi seringkali kita terkena penipuan ini. Kita yang awam baca koran, dengar televisi, pembunuhan terhadap ini, peledakan terhadap ini, lalu ditangkaplah tokoh ini. Padahal itu ada skenario di balik itu. Jadi itu cerita lama yang pernah terjadi di Mesir, dan di tempat kita pun banyak juga terjadi. Gamal sengaja membuat skenario rencana pembunuhan terhadap dirinya sebagai dalih untuk menangkap anggota ikhwan. Lebih 1000-an tokoh IM dijebloskan ke penjara, termasuk Said Qutb dan pimpinan ikhwan muslimin saat itu, yaitu Hasan Hudaybi. Hasan Hudaybi, ikhwan muslimin ini punya pimpinan tertinggi. Pimpinan tertinggi zaman itu adalah Hasan Hudaybi. Ikhwan muslimin semuanya ditangkap, Said Qutb di penjara, kemudian di akhirnya digantung. Sedangkan Hasan Hudaybi tidak digantung, tapi dikenakan kerja paksa seumur hidup di penjara. Jadi penjara seumur hidup dengan beban kerja paksa. Begitulah penderitaan mereka memperjuangkan agama Allah dalam bentuk perjuangan yang real, tak hanya sekedar mendidik, mengajar dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pula yang disebut dengan penjara Laimantara, yang disebut dengan istilah bahasa Arabnya mazbahah Laimantara. Mazbahah artinya penyembelihan, pembantaian besar-besaran terhadap kaum muslimin yang dipenjara oleh rezim Gamal. Di koran, di televisi, orang tahunya ikhwan muslimin melakukan perlawanan di dalam penjara. Itulah tema topik besar di mana-mana, orang tahunya. Apa yang terjadi di Laimantara? Bahwa ikhwan muslimin mengamuk dalam penjara. Said Qutb mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Sebenarnya, kata beliau, Letnan 1 Abdul Malik Mahir, kepala penjara, memiliki hubungan khusus dengan 5 tahanan Yahudi. Jadi dalam penjara itu ada tahanan politik, ada tahanan orang Yahudi 5 orang. Dia menjalin hubungan khusus, dekat, akrab, bahkan makanan diantar, punya pelayanan khusus kepada orang 5 Yahudi. Tentu ikhwan muslimin marah. Ini Yahudi kan musuh Allah, musuh negara. Dilihat dari aspek apapun dia salah.
Mengapa justru berinteraksi sosial baik? Dan fatalnya lagi, Abdul Mahir melakukan hubungan tak senonoh dengan saudari si Yahudi tadi. Masuk ke dalam, dilakukan hubungan seks di depan mereka semua, dan memasukkan PSK ke dalam. Itulah yang membangkitkan semangat jihad orang yang berada di dalam, lalu mereka pun mengamuk, akhirnya terjadi pertumpahan darah di dalam, dan banyak ikhwan yang terbunuh. Tapi itu tidak diungkap. Jadi ada berita itu seperti bukit es di atas laut yang tampak di atasnya saja, padahal yang kronologi di belakang itu tidak tahu orang, dan sengaja tak diekspos. Itu beliau sebutkan dalam tulisannya dalam buku ini. Nah, jadi apa yang terjadi ini, kalau sebagian orang baca ini kan masa lalu Mesir, betul, tapi cara-cara itu dipakai sekarang. Jadi kita tidak sepenuhnya percaya dengan berita-berita itu. Kenapa? Karena ada hal fakta yang benar di balik itu, tak semua orang tahu. Nah, ini termasuk juga pelajaran sejarah pergerakan Islam bagi umat Islam. Kekuatan. Apa kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam menurut Syed Qutb? Yang pertama, ada kerjasama. Jadi tak bisa berjalan sendiri. Kalau ada orang mengatakan kita bisa tegakkan agama Allah ini dengan sendirian, tidak. Maka sunnatullah, Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat. Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Hawariyun. Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Nabi Harun. Haruna akhi, Harun saudaraku. Yang dia minta adalah sahabat menolong. Jadi dalam pergerakan perjalanan dakwah ini, dia mesti membuat satu tim kerjasama, teamwork, tak bisa berjalan sendiri. Kemudian menggalang senjata. Jadi tak hanya sekedar berdoa, hanya sekedar ucapan baik, itu dakwah, tapi ada medan jihad, yaitu senjata. Kemudian pula dana. Nah, dana ini digalang dari berbagai negeri, dan sampailah saat sekarang Mesir masih tetap mengirimkan dana. Saya sendiri waktu kuliah pernah mereka buat munasarah. Munasarah itu solidaritas bantuan terhadap pejuang yang ada di Palestina. Waktu itu yang membuat munasarah malam solidaritas adalah Ikatan Dokter dan Pengacara. Lalu berkumpullah Ikatan Dokter dan Pengacara, lalu mereka buatkan layar seperti ini, dihadirkan telekonferensi langsung dengan Kepala Angkatan Bersenjata Palestina. Saat itu langsung telepon langsung, kata Kepala Angkatan Bersenjata Palestina, kami butuh bantuan dana dari Mesir, tolong kirim segera. Langsung saat itu juga dibawakan itu karung beras, maka ibu-ibu itu langsung melepas gelangnya, melepas rantainya, melepas cincinnya masuk ke dalam. Jadi dia tak lagi pikir-pikir. Kalau kita mungkin dibawakan itu, buka ini besar nih 5 gram, yang 3 aja lah. Jadi mereka tidak langsung. Nah, itu. Jadi mengamalkan hadis Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat perang, menyiapkan dana perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang berjuang fisabilillah. Walaupun kita tak dapat masuk ke Palestina, tak dapat menolong, paling tidak dana. Tak juga dapat, ada prihatin dalam hati, kasihan, cemas, takut buat dosa, sedih paling tidak. Lalu dari kesedihan itu datang munajat doa kepada Allah SWT. Dan saya sampai saat ini dalam khutbah Jumat pasti terselip, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah para mujahidin di Palestina. Kecuali kalau saat tertentu mungkin lupa, tak terucapkan. Kemudian membuat organisasi. Jadi dia dibuat terstruktur, tidak asal-asalan. Karena dalam ungkapan al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan sistem yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dimanage dengan sistem yang baik. Ada hak, tapi organisasinya tak jelas. Ketuanya tak siapa, wakilnya siapa, bendahara tak ada, anggotanya tak tercatat. Lalu ada organisasi batil, tapi manajemennya bagus, terstruktur, ada disiplinnya. Itu yang hak akan kalah. Ketika yang hak kalah, lalu kita katakan, mana pertolongan Allah? Mana janji Allah katanya menolong yang baik? Bukan perkara baik dan benar. Ini mana sistem yang baik dengan disiplin yang baik. Allah Ta'ala akan berikan kekuatan. Nah, jadi ini adalah kekuatan-kekuatan. Kalau kita tengok bagaimana eksisnya ikhwan muslimin, Bapak Ibu bisa bayangkan dari tahun 1949 terbunuhnya Hasan al-Banna, kemudian 1966 terbunuhnya Syed Qutb, kemudian tahun 2011 revolusi kebangkitan ikhwan muslimin, jatuhnya rezim Hosni Mubarak. Bisa yang bangkit ikhwan. Di mana mereka bergerak selama ini? Padahal begitu ketatnya rezim itu mengawasi, bukan 10-20 tahun,
Dari sejak meninggal Hasan al-Banna masuk periode Said Qutb sampai kepada jatuhnya Ikhwan Muslimin masih tetap kuat eksis, dan ketika diadakan pemilu bisa Partai Ikhwan Muslimin yang menang dan presiden sekarang dari kalangan Ikhwan Muslimin. Begitulah eksisnya. Apa yang bisa membuat itu? Organisasinya bagus, manajemen kepemimpinannya ada cikal bakal, ada kaderisasi yang tepat. Itu yang tak ada. Jadi kalau hanya sekedar ungkapan-ungkapan saja tak dapat memberikan pergantian generasi ke depan. Ini salah satu bentuk yang beliau ceritakan bahwa Ikhwan Muslimin itu tak hanya di Mesir, tapi ada utusan dari Sudan, ada utusan dari Irak, ada Yordania, ada Libya, ada Palestina, ada pula yang dari Suriah. Mereka inilah datang menunjukkan bahwa pemikiran itu tak dapat disekat, semuanya menyebar ke berbagai tempat. Boleh jadi dia di Suriah tak dapat membuat partai, tapi dia bisa dalam bentuk pemikiran. Pemikiran para tokoh ikhwan dituliskan dalam buku. Makanya kita tak heran ulama menulis, da'i, tapi dia juga bawa pikiran ikhwan. Seperti bedah buku yang sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, buku Said Hawa. Beliau tokoh ikhwan, ahli hadis dari Suriah, bernama yang menulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' al-Islami. Itu juga tokoh ikhwan, Syekh Mustafa As-Sibai. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain, itu kebanyakan dari gerakan Ikhwan al-Muslimin. Termasuklah sekarang yang masih eksis, masih hidup, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang ada di Qatar. Bisa dilihat dalam webnya qatarkaradawi.net. Itu juga tokoh Ikhwan Muslimin. Apa bedanya da'i yang ikhwan dengan da'i yang tidak ikhwan? Da'i yang tidak ikhwan, dia hanya mengajak kepada mari bangkitkan Al-Quran, mari hidupkan sunnah Nabi, mari kepada takwa kepada Allah, mari. Tapi tak ada pesan politik Islam di dalam. Seakan-akan Islam ini tak punya kekuatan politik. Tapi da'i yang sudah masuk pikiran Ikhwan Muslimin, Hasan al-Banna dalam pikirannya bahwa Islam ini mesti ditopang, ditolong, dikuatkan dengan kekuatan politik. Ada nuansa lain dalam dakwah. Itu Bapak Ibu bisa bandingkan dengan kelompok ini, jamaah ini dan lain sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman beliau selama di penjara, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, bagaimana siksaan hampir tak tertulis sama sekali karena catatan itu banyak yang hilang, walaupun ada disebutkan beberapanya. Dan bisa kita baca dalam buku lain. Yang sepenjara dengan beliau adalah Zainab Al-Ghazali, adiknya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu beliau menulis buku Ayyam fi Hayati, hari-hari kehidupan saya selama di penjara. Disebutkan di situ, di penjara bawah tanah yang gelap, tak ada ventilasi udara, tak ada angin, tak ada cahaya sama sekali. Disitulah diletakkan Said Qutb. Kemudian semua sampah di dalam penjara itu ditumpuk, nasi busuk, semuanya diletakkan di depan penjara Said Qutb, agar dia hidup dalam keadaan tersiksa. Berapa lama itu? Dari 1948 sampai 1906, dari 19 terjadinya 46 Mansyah sampai beliau digantung 1966. Hanya 8 bulan saja bebas. Lain itu hidup dalam penjara. Begitulah kehidupan Said Qutb. Padahal apa yang mau dia cari dalam ikhwan? Kalau ditengok tokoh yang sudah mapan secara materi, kedudukannya hampir deputi menteri pendidikan, sudah dikirim ke Amerika untuk belajar. Apa yang dicari Said Qutb itu sebenarnya? Materi tak ada sama sekali, tapi ada kepuasan batin dalam diri seorang. Oleh sebab itu kalau ada orang sudah merasa puas dengan popularitas, belum sampai pada derajat iman. Kalau ada orang puas dengan harta yang banyak, belum. Bukan itu. Puas ketika melihat hukum Allah ditegakkan, itulah kepuasan yang dapat membawa kita kepada ampunan Allah SWT. Itu yang ada pada diri Said Qutb. Materi sudah sampai kepada tingkat derajat hampir ke menteri, diutus ke Amerika, dapat beasiswa, sekolah hebat, prestasi banyak, tak dapat memuaskan hati seorang Said Qutb. Yang dia cari adalah ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selama di penjara, beliau ada menjalin hubungan dengan Abdus Salam Arif, yaitu presiden Irak. Bagaimana ceritanya presiden yang di Irak bisa kenal dengan dia yang ada di penjara bawah tanah di penjara Mesir? Orangnya tak ketahuan. Zaman sekarang tidak ada, tidak seperti zaman sekarang ada internet, ada informasi yang begitu terbuka. Saat itu sulit semuanya. Dari mana mereka tahu? Ternyata tulisan beliau di tafsir fi Zilal Quran itu dibuat di radio. Jadi didengar oleh
Abdul Salam Arif, dan buku tafsir itu sampai. Kebetulan Abdul Salam Arif ini orang yang tertarik pada keindahan bahasa sastra. Jadi ketika dia baca, ini bahasanya menarik sekali, tak dapat ditulis oleh orang lain. Karena Said Qutb penulis novel. Jadi beda antara buku yang ditulis oleh orang ulama fikih yang halal haram dengan yang ditulis oleh seorang yang bahasanya begitu bagus. Kalau bapak ibu baca itu tulisan Said Qutb dalam fi Zilalil Quran, Masya Allah, bahasa yang begitu indah, dan kosakatanya unik-unik. Kalau kita tak paham justru tak menarik sama sekali, karena memang kosakatanya yang banyak. Begitu juga dengan kunjungan Mufti Libya. Ada Mufti Libya datang mengunjungi beliau, prihatin. Kemudian kartu ucapan dari Jamaat Islami Pakistan, Karachi. Kemudian juga datang dari Nadwatul Ulama di India, yang dipimpin oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, yang pendidikan besar, lembaga pendidikan besar di India. Ini mereka memberikan dukungannya kepada Said Qutb. Catatan penjara militer Mesir 22 Oktober 1965. Semua catatan ini beliau bukukan, beliau tuliskan menjelang kematian beliau, setahun sebelum meninggal, yaitu meninggalnya tahun 1966. Catatan sipir yang taubat. Seorang sipir yang taubat bercerita bagaimana kehidupan Said Qutb di dalam penjara. Ketika itu orang yang akan digantung mati, maka dia akan didatangi oleh syekh yang diutus oleh kerajaan atau pemerintah untuk mengajar bagaimana cara syahadat dan lain sebagainya. Nah, jadi Syekh Said Qutb pun diajar, hai Said Qutb, kamu silakan bersyahadat karena kamu akan digantung. Lalu apa jawab Said Qutb? Wahai Syekh, kamu datang untuk menyempurnakan sandiwara ini. Saya ini mau digantung gara-gara la ilaha illallah ini, kata Said Qutb. Saya ini digantung gara-gara la ilaha illallah ini. Kamu dapat gandum gara-gara la ilaha illallah. Nah, ini kesaksian saksi yang melihat bagaimana Said Qutb ketika ditawari untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hai Said Qutb, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia tak jawab, dia katakan, kamu datang untuk menyempurnakan sandiwara ini. Mengapa dia katakan sandiwara? Dari awal 1946 sudah sandiwara. Sandiwara dengan peristiwa Mansyah, dituduh ikhwan punya kerja. Lalu sandiwara dengan di Laimantara. Kemudian sandiwara pula sekarang dia dituntut mau hukuman gantung karena subversif, mau mengkudeta Gamal Abdul Nasir, mau mengembalikan konstitusi Mesir dari sekuler ke Islam. Yang dia katakan, kamu Syekh hanya datang bukan mau mengislamkan, bukan mau mensyahadatkan saya, tapi mau menyempurnakan sandiwara ini, kata dia. Oleh sebab itu, bukan berarti dia tak bersyahadat, dia bersyahadat, tapi dia ingin mengatakan bahwa kebenaran yang ditunjuk oleh penguasa zalim, maka itu tak ada apa-apanya. Kemudian ketika orang mengajak dia untuk ada satu dialog lagi, menyuruh dia untuk bertaubat. Bertaubatlah kamu kepada Allah, karena yang kamu lakukan ini salah, karena kamu melawan pemimpin. Melawan pemimpin berarti perbuatan salah. Ini kata ulama-ulama, saya tak mengatakan ulama, tokoh-tokoh yang menjilat kepada rezim Gamal, ingin menyudutkan. Maka apa jawab Said Qutb waktu itu? Andai yang diputuskan ini adalah salah, untuk apa saya memohon kepada yang salah? Andai keputusan ini benar, lalu saya terima dengan senang hati. Jadi dia tidak mengatakan bahwa itu benar. Andai benar pun tetap dia terima. Tapi kalau itu salah, untuk apa saya memohon belas kasih kepada orang yang bersalah? Jadi tidak ingin menisbatkan diri kepada kesalahan orang lain, lalu dia dikatakan selamat. Mengapa? Karena dapat ampunan dari orang yang salah. Apa beda kita dengan benar dan salah? Begitulah tajamnya analisa Said Qutb. Kemudian ada tawaran untuk Said Qutb dari Gamal Abdul Nasir. Tawaran ini atas peran dari Presiden Irak yang membaca tafsir Said Qutb, begitu tertarik dia, lembut, lalu dia calling Gamal Abdul Nasir karena sesama presiden, tolonglah Gamal itu jangan digantung Said Qutb. Orangnya hebat, tafsirnya bagus, saya prihatin, kalau bisa jangan dia digantung, biarkan saja dia hidup seumur hidup di penjara dengan hukuman kerja paksa atau lain sebagainya. Gamal Abdul Nasir setuju, tapi dia buat syarat, saya akan penjara Said Qutb seumur hidup, tidak jadi hukuman gantung, satu syarat, buat dia menulis permohonan maaf.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Said Qutb mohon maaf kepada Gamal Abdul Nasir karena telah merencanakan pembunuhan, ingin mengadakan kudeta, ingin merubah konstitusi negara dari sekuler ke Islam. Untuk itu maka saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Silakan suruh dia buat seperti itu. Ketika itu ditawarkan kepada Gamal Abdul Nasir, ditawarkan Gamal kepada Said, apa yang dilakukan Said Qutb? Kata Said Qutb, as-sabbabah allati tashhadu an la ilaha illallah, telunjuk yang setiap hari bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak akan menulis satu huruf pun memohon ampun maaf kepada pemimpin yang zalim. Nyawa taruhannya. Padahal apa? Singkat saja. Tinggal tulis permohonan maaf, selesai. Tapi tak ada tawar menawar bagi seorang Said Qutb. Bagi dia tiang gantungan seperti lambaian tangan bidadari di hadapan mata seorang Said Qutb yang sudah sampai pada derajat keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaran itu dia tolak dan akhirnya beliau pun mati sebagai seorang syahid pada tahun 1966. Nyawanya hilang, melayang, jasadnya dikubur, tapi spiritnya tetap. Ini menjadi, bisa Bapak Ibu bayangkan berapa buku ini dicetak, dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia, terjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa berbagai macam, termasuklah bahasa kita. Dan hari ini kita kaji di bulan suci Ramadan, berapa di antara kita lalu disampaikan pula kepada orang lain, memberikan inspirasi, dan itu mengalir kepada Said Qutb. Inqata'a amaluhu, putus amalnya, salah satu yang tetap mengalir adalah ilmun yuntafa'u bih. Perjuangannya, inspirasi, menjadi sumber inspirasi orang untuk beramal, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menjalankan agama Allah ini terasa sulit, ada goncangan, ada pukulan, itu biasa, hal kecil, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 tahun dalam penjara bawah tanah yang gelap itu, dibandingkan dengan penderitaan Said Qutb dan lain sebagainya. Terakhir, Said Qutb sudah menyelesaikan misinya sebagai hamba Allah yang dititipkan mata, telinga, tangan, hati, kaki, pikiran, dititipkan Allah kehidupan. Dia sudah menyelesaikan misinya sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba Departemen Pendidikan, bukan sebagai hamba Gamal Abdul Nasir, tapi sebagai Abdullah. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau masih menjadi hamba pekerjaan, masih menjadi hamba tuan atasan, masih menjadi hamba kekuasaan taghut, maka kita belum sampai pada derajat iman. Salah satu sifat orang beriman, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaih, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada yang lain. Dia sudah dihadapkan pada itu. Di hadapannya ada banyak pilihan. Ini jabatan, ini pekerjaan, ini dengan kedudukan berbagai macam, karena dia satu rezim dengan Gamal. Dia bukan musuh Gamal Abdul Nasir, dia bukan datang dari bawah dulu, enggak, dia satu meja dengan Gamal Abdul Nasir. Tapi di satu pilihan lain ada pilihan agama Allah dan Rasul. Dia pilih itu. Apa beda dia dengan Bilal bin Abi Rawah? Memilih antara dua. Apa beda dia dengan Salman Al-Farisi? Memilih antara dua. Apa maknanya? Jarak boleh jauh, 1400 tahun jarak dia dengan sahabat Nabi, tapi pilihan itu tetap ada. Setelah dia digantung 1966, sekarang kita berada 2012. Apakah pilihan itu tetap ada? Ada. Dan saat itulah kita memilih, menetapkan pilihan. Tepat pilihan kita, sabar dengan pilihan itu, lurus kita memilihnya, maka kita pun akan bersama dengan orang-orang minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang salih. Kapan kita buat? Yang lalu tak dapat kita ulang. Yang akan datang kita bisa buat program, tapi bukan berarti setelah mengkaji ini kita semuanya mau berjihad ke Palestina, enggak. Paling tidak dalam kehidupan kita ibadah menjadi lebih baik, muamalah menjadi baik, dan semangat untuk menuntut ilmu. Intinya adalah mengisi kehidupan menjadi hidup yang berkualitas, sebagaimana 60 tahun yang dititipkan Allah kepada Said Qutb, semuanya berkualitas. Kalau dalam penjara yang pengap panas, Bapak Ibu bisa bayangkan, di Mesir itu di atas saja panas, apalagi di bawah panas sekali, gerah gitu. Di dalam penjara yang panas, yang pengap itu, dia masih sempat beribadah kepada Allah, menjelaskan kitab suci Allah. Kalau ada orang sekarang duduk di ruangan ber-AC, di tempat yang tenang, disambut dengan minuman yang lezat, dengan senyuman, bisa dia menyampaikan agama Allah biasa. Tapi ada yang luar biasa, di tengah keterbatasan bisa dia sampaikan itu, dan kita termasuk orang yang menikmati pemikiran-pemikiran Said Qutb. Mudah-mudahan sedikit banyak kita dapat inspirasi dari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dialog tanya jawab, tak hanya terbatas pada kajian ini, buku ini, atau dengan masalah-masalah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Darussalam.